Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendiri namanya Kiai Haji Abdul Hasib, pimpinan yayasan Kiai Haji Abdul Rahman, yang ceramah Abdul Somad. Tidak pernah direncanakan, tidak pernah diprogramkan, tapi begitulah rupanya. Kalau sama-sama hamba Allah pasti akan dipertemukan di tempat yang baik bersama orang baik-baik. Bersama kita ada Bapak Kapolsek, ada unsur kecamatan. Tidak dapat saya sebut satu persatu karena kalau disebutkan bisa sampai azan subuh. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini makin kita baca berita makin sakit kepala kita, apalagi yang beritanya membuli-buli kita. Dulu waktu saya masih kuliah musim haji pergi ke Mekah, sampai di sana ketemu sama jamaah haji dari Indonesia. Melihat wajah ibu-ibu lama kita pandang, karena lama tidak ketemu dengan ayah dan ibu, 4 tahun berpisah. Melihat wajah ibu, ingat ibu di kampung. Lama-lama kita lihat, kita senyum, mereka takut. Disangkanya kita copet. Tapi akhirnya setelah lama-lama mereka mendekat, pertanyaannya sudah lama jadi TKI. Bapak, Ibu, TKI itu bagus. Mereka pahlawan devisa kita. Mereka punya kontribusi pemasukan uang untuk negara. Baik apa tak baik? Baik. Tapi kami mahasiswa dari mana? Dari Kairo, Mesir. Terus ngapain kemari? Melaksanakan ibadah haji sambil kerja. Apa kata jamaah haji Indonesia? Pulanglah nak, Indonesia sekarang sudah darurat. Kenapa bu? Bahaya. Apa bahayanya? Anak TK sudah memperkosa anak SD. Mohon maaf beribu maaf, itu memang nyata, saya dengar sendiri di telinga saya. Waktu itu saya sangka ini kalimat hiperbola, mengada-ngada. Apa ini? Enggak benar ini, isu ini. Ternyata apa yang terjadi benar. Anak-anak SD dewasa sebelum masanya, mereka matang dikarbit oleh internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tontonannya, makanannya, pakai pengawet, ada pemicu libido seksual. Ditambah dengan tontonannya, ditambah lagi anak perempuan tidak dikhitan. Maaf beribu maaf, yang saya ceritakan ini fakta, data, bukan fiktif, bukan ilusi. Tadi di jalan sebelum kemari buka berita internet, apa yang terjadi? Maaf beribu maaf, kepala desa mati di mobil akibat sesak napas, tidak kuat. Maaf beribu maaf, karena berhubungan intim. Apa artinya? Tidak ada lagi yang bisa dijadikan panduan pedoman dalam hidup. Anak-anaknya rusak, sampai kepada atasnya rusak. Dirusak oleh korupsi, dirusak oleh makan haram, dirusak oleh riba. Sampai saya berpikir melihat dunia ini, kalau begitu pergi ke gunung, menyendiri, bersemedi sampai malaikat maut datang. Putus asa. Kalau bolehlah ada ayat yang mengatakan, hai Abdul Somad, silakanlah berputus asa. Sudah putus asa saja melihat dunia ini. Tapi ternyata di tengah kegalauan, di tengah kekacauan, di tengah berita yang begitu, rupanya masih ada secercah cahaya, masih ada satu bintang di tengah gelap. Bintang itu bernama Darul Quran Mulia.
Abdul Somad, kalau engkau khawatir ada anak TK, ada anak SD yang mabuk, mabuknya bukan mabuk sabu-sabu, mabuk lem kambing. Kalau kau khawatir ada orang korupsi, ada orang nepotisme, ada orang buat dosa, kena virus HIV AIDS, nampaknya gagah, perkasa, tegap, rupanya melambai, LGBT, maka Abdul Somad, nun di sana ada secercah cahaya masa depan. Mereka SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tamat mereka, sama-sama anak SMA, tapi dalam kepalanya ada 30 juz Al-Quran. Jumlah mereka berapa saat ini? 2150 orang, laki-laki dan perempuan. Ustadz tahu dari mana? Saya tanya dulu. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya datang kemari bukan mau ceramah, datang bukan mau takziah, tapi datang membangkitkan semangat. Insya Allah pulang dari Darul Quran Mulia ini makin menggelegar suara saya. Padahal selama ini ceramah saya sudah slow-slow aja. Assalamualaikum jamaah. Kita ini ya usah terlalu semangat, kita udah mau mati. Anak SD nggak bisa lagi diharap. Anak SMP sudah cabut sama pacarnya. Anak SMA sudah hamil 3 bulan. Anak mahasiswi sudah jadi ayam kampus. Pejabat-pejabat sudah makan riba, makan haram. Tak ada lagi yang bisa kita harapkan. Maka kita doa aja supaya mati husnul khotimah. Iyalah Pak Ustadz. Tapi setelah datang ke Darul Quran Mulia, maka akan ada jenderal bintang 4 penghafal Al-Quran. Akan ada gubernur tapi hafal Al-Quran. 20 tahun akan datang ada dokter spesialis hafal Al-Quran. Ini Abdul Somad ini ngawur. Mana mungkin bisa jadi dokter spesialis? Emang gratis? Memang gratis. Yang ngomong siapa? Rektor. Saya ceramah di Jogja. Yang waktu Ustadz diusir itu, iya. Tapi ada satu kampus yang nerima saya. Namanya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan Bapak Rektor ngasih tahu, Fakultas Kedokteran di sini memberikan beasiswa full untuk penghafal Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. S1 dokter umum. S1 dokter umum. Dari mulai sakit jantung, bisul sampai kurap. Tapi begitu mereka cerdas, naik ke S2, dokter spesialis. Tamat mereka dokter. Dan mereka pulang menjadi pengabdi masyarakat di tengah umat. Mereka juga punya klinik. Sebagian gaji mereka untuk membantu operasi bimbir sumbing gratis, khitan gratis. Ustadz Abdul Somad ceramah tidak hanya tausiah, hadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad dan pemeriksaan hamil gratis. Hadiri tablik akbar Abdul Somad, khitan masal gratis, daftarkan anak dan suami Anda. Wah Ustadz ini ada-ada aja, masa daftarkan suaminya? Mu'alaf baru masuk Islam. Hadiri 100 khitan gratis bersama dokter hafal Quran alumni Darul Quran Mulia. Berikut ini pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Enggak ada yang mau, lari semua. Bukan bidang dia. Tapi begitu datang dokter spesialis, jilbabnya panjang, bajunya panjang, megang jarum suntik, masuk ke ruang ICU. Semua yang di ruang itu judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Udah mau mati. Masuk ibu dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
ala siratim mustaqim. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata yang hampir-hampir sakit itu malah sehat. Siapa yang ngomong begitu? Buka tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan surah ini pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Mudah sehatnya atau mudah matinya? Enggak terlalu lama dia di situ menghabiskan uang. Apa kata pasien-pasien? Masya Allah, ibu dokter, padahal selama ini saya rasanya sakit, tapi begitu melihat ibu sembuh rasanya. Belum disuntik udah sehat. Gimana enggak sehat? Senyumnya, dipegang keningnya. Ibu setempat sehat ya bu. Yang mahram, yang tidak mahram tidak dia pedulikan. Karena dia belajar tentang akhlak. Sebelum dia suntik dia bacakan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sehat. Bagaimana kalau dokternya tidak paham agama? Rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anting-anting 15. 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 1 di sini. Macam sapi kurban. 1 di bibir. Melihat bibir dia bergerak, bergerak juga bibir pasien. Kuku hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Masuk ke dalam ruang pasien bukan pakai bismillah, bukan baca doa, bukan sholawat. Hi guys, are you ready to rock? Mana mau sembuh? Mana yang sakit? Mana? Mati kontan orang ICU. Apa yang bisa memperbaiki NKRI? Jaga NKRI. Siapa yang bisa menjaga NKRI dari LGBT? Siapa yang bisa jaga NKRI dari virus HIV AIDS? Siapa yang bisa jaga NKRI dari narkoba? Nih dia orangnya. Nih yang dia jaga. Anda mau anak Anda selamat dari LGBT? Anda mau anak Anda selamat dari kecanduan game online? Anda mau selamat anak Anda dari warnet? Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia, Gunung Sindur, Bogor. Hubungi www.com. Apa itu anak pesantren? Ngapain tinggal di pesantren? Paling-paling nanti tamat jadi imam tarawih. What? Emangnya kalau tamat dari Darul Quran Mulia bisa masuk UI, bisa masuk ITB, bisa masuk IPB? Bisa. Ijazah mereka kan SMA. Seluruh universitas-universitas ternama di Indonesia sudah ada alumni dari Darul Quran Mulia. Ijazah mereka SMA, brother. Casingnya SMA, isinya 30 juz. Ini sekarang banyak terpukau sama casing, pakai jubah, isi Abu Lahab. Tapi di Darul Quran Mulia, apa dalam kepalanya? Lihat aja program dia Diknas, Pendidikan Nasional, Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Bahasa Inggris, kecil. Kenapa? Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, Matematika. Jangankan itu 5 pelajaran, 30 juz ada di kepala dia. 30 juz. Bapaknya juz 30 aja payah. Oleh sebab itu maka bangkit semangat saya. Saya datang kemari mendapatkan keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, turunkan rahmat Engkau melalui kemuliaan Al-Quran. Ternyata pohon-pohon kayu kalau dibacakan Al-Quran berbuah sebesar karung.
Oh biasa. Pohon nangka. Berapa banyak pohon nangka tidak berbuah. Tapi di Darul Quran luar biasa, sebesar karung buahnya. Bukan mengada-ngada. Yang mau datang nyata. Nanti habis dari sini saya mau foto di situ. Mau kita like and share. Janji siapa? Janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Turun barakah dari langit, turun hujan. Wal ard, tumbuh tanaman. Syaratnya apa? Iman dan taqwa. Maka Al-Quran, jangankan membaca Quran, wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan orang lain, fastami'u, dengarkan baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Ternyata makna turhamun, tarhamun, turhamun, kamu dapat rahmat. Bukan cuma manusia yang dapat rahmat, pokok-pokok kayu pun mendapatkan rahmat. Kata siapa? Fakta dan data, bukan fiktif dan hoax. Ini banyak orang sekarang tidak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hoax. Tapi di sini yang diucapkan setiap hari, watawasau bil haq, bukan watawasau bil hoax. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya dibawa berjalan-jalan melihat Darul Quran Mulia 2. Masjidnya besar. Loh, kok yang tepuk tangan perempuan semua? Ternyata kampus mereka. Ustaz Abdul Somad, masjid ini akan siap tahun depan. Ustaz Abdul Somad, sebelum penerimaan siswa 2020, gedung-gedung guru, kelas-kelas sudah siap. Duitnya dari mana? Ternyata barokah Al-Quran. Ada wali santri yang berkata, saya akan siapkan gedungnya, saya akan siapkan kelasnya. Inilah wali-wali santri, orang-orang kaya yang akan lapang kuburnya sejauh mata memandang, terang benderang alam barzahnya. Betul? Adapun yang pelit-pelit, kita biarkan dia masuk dalam sel sempit. Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin, pokoknya antum lebih tahu nasabnya lah. Biar aja dia pelit, silakan yang pelit biar aja pelit. Tapi nanti kau rasakan sempitnya alam kuburmu. Al-mahiru bil Quran, yang mahir dengan Al-Quran, baca Quran, hafal Quran, ahli Al-Quran, mengamalkan isi Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, nanti akan bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika semua yang dikubur dibangkitkan, saat itu pandang ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, tengok ke depan malaikat. Mengapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Karena engkau alumni Darul Quran Mulia. Ustaz Abdul Somad ini alumni Darul Quran? Tidak. Kenapa bersama malaikat juga? Pernah ceramah di Darul Quran. Bapak Kapolsek ini hafal Quran? Tidak. Kenapa bisa sama malaikat juga? Pernah tugas jadi Kapolsek di daerah Darul Quran. Berlomba-lomba mereka ingin dapat tugas seperti Pak Kapolsek. Bapak Camat hafal Quran? Tidak. Kenapa bisa bangkit bersama mereka? Karena pernah hadir. Yang enggak hadir, yang enggak ikut. Pegawai kantor camat malah yang masuk surga duluan daripada camatnya. Makanya Pak Camat, besok datanglah kemari. Masya Allah, tabarakallah, kemuliaan Al-Quran. Malam itu malam yang biasa saja. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Muharram, malam Safar, malam Rabiul Awal, malam Rabiul Akhir, malam 1, malam 2, malam 3, malam 29, malam 30. Tidak ada beda dia dengan malam yang lain. Tapi kenapa malam itu siapa yang beramal, amalnya lebih dari 83 tahun? Apa sebabnya? Karena pada malam itu turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Makna Lailatul Qadar pertama, lailatun fiha qadrun, di dalamnya ada kemuliaan. Makna Lailatul Qadar, yufraqu fihi kullu amrin hakim, pada malam itu ditetapkan takdir setahun ke depan. Lailatul Qadar maknanya qudira alaihi rizquhu, disempitkan rezekinya. Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Seandainya malaikat itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk tulang, dalam bentuk kulit, dalam bentuk daging, fisik, materi, sempit dunia ini. Tapi karena malaikat dalam bentuk cahaya, maka cahaya tidak mengambil tempat. Cahaya, 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 cahaya. Beribu cahaya kita pasang, cahaya tidak mengambil tempat. Maka malam Lailatul Qadar pada waktu paginya matahari redup. Kenapa matahari redup pada malam Lailatul Qadar? Karena malaikat yang bercahaya-cahaya, kilauan cahaya malaikat mengalahkan cahaya matahari. Malam itu menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Abdul Somad tidak mulia. Abdul Somad sama dengan yang lain, terbuat dari tanah. Yang terbuat dari api angkat tangan. Khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Kalau ada yang ngaku dari nar, brother iblis. Semua kita dari tanah. Tapi kenapa Abdul Somad malam ini dimuliakan, duduk dengan kiai, diberi kursi. Orang rebut-rebutan nyari kursi, saya dikasih kursi malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Abdul Somad dimuliakan karena ingat beberapa ayat dikeluarkan dari mulutnya. Hanya beberapa ayat saja yang saya ingat, dimuliakan. Apalagi anak-anak saya, 1 juz, 2 juz, 5 juz. SMP 15 juz, SMA 15 juz, 30 juz. Tapi katanya Ustadz di SMP itu berat, tahsinnya lagi, tajwidnya, membetulkan bacaannya. Betul. Apa kata kiai tadi, duduk sejenak waktu makan. Ustadz Abdul Somad menghafal Quran ini seperti naik sepeda. Memang kayuhan pertamanya jatuh, tapi kalau sudah lancar dia bisa ngebut. Di SMP mungkin dia macet-macet, di SMA nanti dia bisa kebut. Mudah-mudahan tamat SMA anak-anakku semuanya para penghafal Al-Quran. Apapun karya kalian ke depan, jadi apapun, jadi insinyur, arsitek, menggambar rumah kondominium, menggambar gedung tinggi bertingkat, tapi kalian hafal Quran, kalian tidak akan curang. Semen tidak akan kalian campur dengan tepung. Kalian menjadi pejabat negara, kalian tidak akan mark up karena kalian hafal Al-Quran. Dalam kepala kalian ada, tercatat, teringat, terhafal, terbaca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Banyak orang yang melakukan dosa itu dia tidak ingat mati. Dia pikir hidup ini, hidup hanya sekali, buatlah dosa sampai mati. Tapi kalian tidak begitu cara berpikir kalian. Kalian berpikir hidup ini hanya tempat persinggahan semata. Nanti sampai masanya akan mati. Dan setelah mati kalian akan dihidupkan lagi. Karena dalam kepala kalian ada Al-Quran selalu berkata. Kalian ulang sehari 2 juz. 1 bulan kalian khatam 2 kali. 1 tahun kalian khatam 24 kali. Berapa kali kalian baca? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Akan bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. In kanas illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Semuanya akan dihadirkan, akan dikumpulkan, akan didatangkan di hadapan Allah. Yaumal taffatis saqu bisaq. Pada hari itu betis bertemu dengan betis, sama-sama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kalau ingin anaknya baik, tidak makan haram, tidak berzina, tidak pacaran, solusi terakhir benteng adalah Darul Quran mulia. Setuju apa enggak setuju? Terserah, yang enggak setuju ya enggak apa-apa. Lihat aja anaknya nanti. Alhamdulillah, mana ada anak Darul Quran pacaran? Orang kampusnya beda. Tadi saya tanya, sekelas enggak mereka ini? Enggak Pak Ustaz.
Sekarang kok mereka dekat-dekatan, malam ini aja. Itu pun ada meja di antara kita. Habis acara ini mereka pulang semua. Kalaupun mau lirik-lirik paling sekarang mereka lihat. Udah habis itu pulang. Anak ada di luar sana dari rumah pergi ke kampus pakai jilbab. Pergi ya papa, pergi ya mama, berangkat dah mama. Sampai di jalan pacar sudah nunggu. Dengan knalpot yang baru saja dikhitan. Menggelegar suaranya, cabut pergi ke mall. Adinda dikasih minum, hilang ingatan karena pantat botol sudah disuntik. Diisi macam-macam bius, hilang ingatan, kehormatan hilang, tak ada harga diri. Hidup yang sekali, hidup tak bermakna. Di saat akad nikah paling sakral, paling mulia, yang mestinya orang tua tersenyum. Sudikah engkau menikah dengan anakku? Iya ayah. Aku nikahkan kau dengan anakku dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Itu kalau menantunya alumni Darul Quran mulia. Tapi dapat mantu anak fang. Ambut. Kalau anak Darul Quran mulia cium ayah sehat, mama sehat, calon bapak mertua, calon ibu mertua, sungkep. Dapat anak. Hai guys. Gimana kabar lo? Hancur dunia persilatan. Tidak ada jalan lain memperbaiki anak-anak kita, menjaga bangsa kita. Gimana mau jadi bangsa yang bisa bersaing dalam dunia global? Nanti tidak akan ada lagi visa-visa bisnis, tidak akan ada lagi surat-surat izin, karena kita sudah trade perdagangan global internasional, pasar-pasar. Sekarang orang Vietnam sudah kursus nyetir pakai bahasa Jawa. Vietnam sudah kursus nyetir pakai bahasa Jawa. Artinya apa? Mereka akan datang menyerbu 2-3 tahun akan datang menyerbu Jakarta, Bandung, Bogor, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Mereka akan mendaftarkan diri sebagai driver. Jangankan yang insinyur, jangankan yang doktor, jangankan PhD, Doctor of Philosophy, jangankan dokter. Untuk jadi supir pun akan bersaing dengan negara-negara ketiga. Lalu kita akan jadi apa? Tanah punya kita, bumi punya kita, tapi kita akan menjadi tamu di negeri sendiri kalau tidak dijaga. Makanya tema kita malam ini, jaga NKRI. Dengan cara apa? Serius belajar. Dan mata anak-anakku ini kelihatan mata-mata yang serius. Di tempat lain saya ceramah tidur. Di sini padahal mereka berat. Ustaz Abdul Somad di sini berat belajarnya. Mereka jam 4 sudah bangun, betul? Komplain, bukan jam 4 Ustaz, jam 3 kami bangun. Ustaz Somad dulu emangnya pernah juga di pesantren? Pernah. Selesai Pak Ustaz? Hampir. Berat gak dulu Ustaz? Oh, anak-anakku masih lumayan, ada perempuan. Tempat saya dulu sekolah gak ada perempuan. Ngelihat perempuan cuma hari Ahad aja. Itu pun nenek-nenek jenguk cucu. Gak ada perempuan. Hari Ahad itu hari yang paling membahagiakan. Karena banyak tamu datang. Teman-teman itu tamunya, Masya Allah, ada yang bawa rambutan, ada yang bapaknya bawa bumbu pecal. Mana yang pelit-pelit kami tandai. Ini pelit. Awas nanti malam lemarinya kami bongkar. Tapi anak-anak Darul Quran mulia orangnya baik-baik, soleh-soleh. Bukan macam Ustaz Somad. Kalian akan jadi doktor insya Allah. Beda sama Ustaz Somad, cuman LCMA aja. Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak Darul Quran mulia. Kalian berprestasi. Penyesalan yang mendalam adalah ngapa dulu tidak belajar yang benar dan betul. Kalau bolehlah umur ini diulang kembali. Hai Abdul Somad, maukah engkau diulang muda lagi? Mau. Mau jadi apakah engkau? Ingin menjadi penghafal Quran, ingin menjadi hafiz, ingin menjadi alumni pesantren.
Makanya orang tua mesti balas. Dulu saya nggak tamat pesantren, dulu saya nggak hafal Quran. Anak saya mesti tamat pesantren, anak saya mesti hafal Quran. Amin. Mesti begitu. Kemarahan dalam diri itu mesti dibalaskan. Ini ada kakak kelas saya di Mesir, ada anaknya sekarang di Darul Quran. Satu angkatan dengan saya, sama-sama di IAIN dulu, Institut Agama Islam Negeri. Anaknya di Darul Quran. Hari ini kami reuni ayah-ayahnya dan reuni pula anak-anaknya. Dan nanti kita berharap di sini bertemu dengan kiai, di sini bertemu dengan sahabat saya, di sini bertemu dengan anak-anakku. Nanti juga kita akan bertemu dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun usia Darul Quran mulia, Ustaz Abdul Somad diundang tausiah. 13 tahun. Nanti di usia yang ke-30 tahun diadakan reuni akbar alumni seluruh Nusantara Darul Quran mulia. Siapa penceramahnya? Abdul Somad juga. Mungkin sebagian bapak-bapak udah meninggal. Bapak, sebagian ibu-ibu pun udah ada yang mendahului. Saya masih tetap hidup. Kenapa? Ya karena doa alumni. Mereka berdoa, ya Allah, kami nanti mau ada acara reuni akbar yang ke-30 tahun, ke-40 tahun penceramahnya Abdul Somad, ya Allah. Amin. Banyak yang nggak mau ngamin kan? Siapa yang nggak bahagia? Hari ini mereka duduk di bawah, biasa sederhana, tapi nanti ketika alumni reuni akbar yang ke-40 tahun, mereka sudah duduk pakai jas, pakai dasi, ngangguk. Oh, tahap yang dianggukkannya kita nggak tahu. Masya Allah. Itu siapa itu Pak yang ganteng pakai jas di sana? Oh itu alumni Darul Quran mulia. Apa titelnya sekarang? PhD, Doctor of Philosophy. Dari mana? Cambridge University. Dari London. Masya Allah. Ngapain di London? Nggak ada, jalan-jalan aja. Kuliah dia belajar. Masa iya dari pesantren bisa? Loh, kami kan ijazahnya SMA Ustaz, Dignas, pakai bahasa Inggris. Luar biasa. Otaknya Inggris, tapi hatinya tetap Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba pas Ustaz Somad sedang ceramah acara reuni akbar, masuk angkot satu. Keluar dari angkot. Siapa itu? Supir angkot. Ngapain dia kemari? Dia alumni Darul Quran juga. Buat jatuh martabat Darul Quran aja. Masa supir angkot? Ustaz jangan sepele. Supir angkot rezekinya halal daripada koruptor. Terus kok bisa dia supir angkot? Memang dia supir angkot Ustaz, tapi seluruh angkot di Indonesia dia ketuanya. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang di kepalanya ada Al-Quran. Setuju apa enggak setuju? Kalau mau melihat NKRI 20 tahun akan datang, lihatlah anak SMA yang sekarang. SMA sekarang, berapa tahun SMA? 3 tahun, kalau naik tiap tahun. Masih ada yang enggak naik kelas zaman sekarang? Yang sekarang SMP kelas 1, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, S1 4 tahun. Maka kalau mau melihat bagaimana pegawai Pemprov, pemerintahan provinsi, Pemda, pemerintahan daerah, Pemko, pemerintahan kota, DPRD, legislatif, yudikatif, kalau mau melihat bagaimana Indonesia NKRI 10 tahun akan datang, lihat yang SMP kelas 1 sekarang. Kalau kelas 1 aja udah sakau, kelas 1 SMP udah sakau, kelas 3 error, kelas 10 hang. Gimana nanti masa depan Indonesia? Tapi dia bisa juga jadi anggota dewan. Kenapa? Dia main sebar duit, dia beli itu suara orang miskin. Akhirnya terpilih menjadi ketua anggota legislatif sidang paripurna. Dalam keadaan sakau nih. APBD kabupaten kita untuk ini sekarang. Tuh, dipukulnya kepala wakil mati.
Indonesia akan dijual. Kita tidak lagi bangga menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sekarang kita bangga berkata tanah airku. Tanahnya punya kita, airnya punya kita. Tapi kalau tidak kita jaga NKRI, tanahnya digarap orang, airnya dijual orang. Kita cuman jadi apa? Pembeli, konsumtif, bukan jadi produsen. Ini jangan sampai nanti lagu kita pun berubah, na'udzubillah. Makanya siapa yang bisa menjaga NKRI? Anak Darul Quran Mulia kalau ikut tes polisi, lulus apa enggak lulus? Lulus. Di tes fisiknya sehat, dadanya sehat. Mereka yang di luar sana jam 12 cabut, pas diperiksa dada, mohon maaf Pak, anak Bapak nggak lulus. Kenapa? Dada berawan, telinga bekas anting. Nggak terelakkan karena pergaulan luar biasa. Anak yang baik, anak yang sopan, anak yang santun, kalau dipengaruhi oleh lingkungan, lama-lama berubah apa enggak berubah? Berubah. Ustadz kok tahu? Ustadz pernah merasakan. Ustadz dulu enggak merokok, tapi karena banyak kawan-kawan, Mat, merokok? Tidak. Bencong. Oh, bangkit. Apa kau bilang? Aku kalau enggak merokok bencong. Mari. Lingkungan pengaruhnya besar. Tapi di sini mereka bukan bersaing asap rokok, mereka bukan bersaing narkoba, mereka bukan bersaing pacaran, mereka bukan bersaing motor, mereka bukan bersaing malam mingguan, tapi mereka bersaing hafalan. Kamu sudah berapa juz? Saya sudah 4 juz. Kamu? Juz mangga, juz melon, juz. Inilah yang akan menjaga NKRI. Jadi nanti kalau ada orang yang bertanya, siapa tausiah tadi malam? Ustaz Abu Somad. Apa judulnya? Menjaga NKRI. Terus isinya? Enggak tahu, pokoknya itulah kata dia tadi malam. Kalau mau NKRI tetap ada 20-30 tahun akan datang, serangan dari luar kita tetap kuat, maka salah satu penjaga itu adalah pondok pesantren. 10 November hari apa? Hari pahlawan. Kenapa 10 November itu ditetapkan sebagai hari pahlawan? Karena 10 November meledak perang di Surabaya melawan agresi Belanda. Betul? Pontang-panting itu Belanda lari dikejar arek-arek Surabaya. Yang tinggal cuman durian Belanda. Orang Belanda sudah pulang semua ke Amsterdam. Tapi banyak orang lupa. Apa yang dilupakan orang? 10 November semua tahu. Ada yang dilupakan orang. Apa dia? Asbabun nuzul 10 November. 10 November itu ada asbabun nuzulnya. Kenapa orang bergejolak perang 10 November? Kenapa orang Surabaya berani mati? Kenapa orang Jawa Timur berani mengejar Belanda? Karena bagi mereka matinya mati syahid. Iskariman, hidup mulia, au mursahidan, atau mati syahid. Siapa yang mengeluarkan fatwa mati syahid? Ulama. Dikeluarkanlah fatwa oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang ditetapkan 22 Oktober sebagai hari santri. 10 November, betul, itu ledakannya 10 November. Tapi dari mana orang bisa semangat? Siapa yang membakar saat itu? Semangat yang luar biasa. Ulama mengeluarkan fatwa. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Siapa ulil amri? Ulama yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Keluar fatwa ulama. Siapa yang berperang melawan penjajah Belanda kafir, maka matinya mati syahid. Maka surga di depan mata mereka. Siapa yang mati syahid, tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Berteriak mereka, takbir. Lari Belanda itu pontang-panting. Habis mereka semua. Jadi kalau bercerita tentang NKRI, siapa yang paling berjasa memperjuangkan NKRI? Kalau bukan anak-anak pesantren. Makanya kalau ada orang sekarang mencurigai,
Wah, ini anak-anak pesantren ini nggak cinta NKRI. Baca sejarah, brother. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kata siapa itu? Presiden Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah dapat surat tilang. Tadi saya mulai jam 8:30. Sekarang jam 9:15. Ternyata saya sudah bicara 45 menit. Ternyata bicara di depan para ahli Al-Quran itu tak terasa waktu mengalir. Karena setannya nggak ada. Kadang dengar ceramah itu lama itu karena setan. Saya sangka di pesantren, Ustadz kalau ceramah di pesantren nanti pasti santrinya tidur karena makan tahu tempe. Ustadz nanti kalau ceramah di pesantren pasti santrinya tidur karena capek, kurang gizi. Siapa bilang? Saya ceramah dari ujung ke ujung semuanya matanya. Sudah semua. Kenapa demikian? Karena dalam kepala mereka Al-Quran, maka setan jauh dari dia. Apa kata setan? Enti kalau nggoda yang sana aja, yang ini jangan, itu Quran kepalanya. Yang itu apa isi kepalanya? Koran. Bagaimana menurut Ustadz tentang kebijakan baru, yaitu nikah minimal harus 19 tahun dan harus ada sertifikat siap nikah terlebih dulu dengan mengikuti pelatihan 3 bulan. Saya bicara masa depan Indonesia, dia cerita nikah. Kalau saya tahu nikah itu lebih banyak baiknya daripada mudaratnya, kalau saya tahu nikah cepat itu bagus, pagi khitan, siang nikah. Tapi tentu Nabi juga bersabda, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah ba'ah. Ba'ah artinya al-qudrah, mampu secara finansial. Adik-adik, anak-anakku sekalian, kalian sekolah, kakak kelas kalian banyak sekarang. Ada di Turki, ada di Mesir, lebih 15 alumni Darul Quran Mulia di Kairo, Mesir. Saya waktu ke Mesir, anak-anak Mesir, adik-adik kelas nanya, Ustadz, kami gimana kalau nikah atau kuliah Pak Ustadz? Kuliah sambil nikah. Terus makannya gimana? Subsidi silang. Kamu dapat kiriman kan? Iya. Kamu dapat kiriman? Iya. Gabungkan APBD-nya. Cari yang siap dari nol. Di pom bensin dong Ustadz. Adinda, AA kan lagi belum kerja nih. Siap nggak makan sehari denganku? Jangankan makan sehari, Senin Kamis aja kita puasa, kata dia. Tapi jangan lama-lama gitu. Nah, oleh sebab itu perlu kesiapan mental. Masalah perlu sertifikat sebelum nikah, ini memang dari dulu saya ngomong ke Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dulu, namanya Pak Dr. Asyari Nur. Pak Dokter, ini sekarang banyak laki-laki nggak ngerti masalah nikah, dikit-dikit marah, 1 hari sampai jatuh tolak 5. Pagi kopi terdatang lambat datang, tolak 1. Sambal terlalu pedas, tolak 2. Gulai kurang garam, tolak 3. Nggak ngerti dia masalah nikah. Jadi Pak, kata saya waktu itu, gimana kalau kita buatkan 20 SKS, orang yang mau nikah ini dibuatkan kursus pranikah. Setelah dia ngerti masalah pernikahan, akidahnya mantap, bisa jadi imam, baru dia boleh nikah. Aku setuju. Jadi program ini tinggal diisi saja, dibuatkan. Tidak boleh menikah sebelum ikut kursus bisa baca Quran. Setuju? Supaya dia bisa jadi imam. Bayangkan kalau suaminya tamat Darul Quran Mulia. Masya Allah. Di tengah malam itu dia akan membangunkan istrinya. Wake up my darling. Wake up my honey. Karena dia tiap malam tahajud di Darul Quran. Dia pun salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Allahu Akbar. Kata makmumnya, loh kok cepat banget. Begitulah kalau suaminya alumni Darul Quran Mulia. Tapi kalau yang enggak lulus sertifikat tadi, Allahu Akbar. Sampai salam enggak bunyi.
Imam silent. Nauzubillah. Tapi masih syukur masih mau tahajud. Nah, jadi ini kita isi saja. Pelatihan 3 bulan bagus, tapi isinya harus diisi dengan pesan-pesan Islami. Suaminya pandai baca Quran, suaminya mesti sholat, ngerti masalah hukum tolak rujuk li'an khulu, ngerti masalah pembagian harta warisan. Ini banyak sekarang anak-anak kita yang perempuan ditipu, dibodohi sama suami yang nggak ngerti agama ini. Istriku, sejak kamu jadi suami, sejak kamu punya suami aku, maka segala surat tanahmu, surat mobilmu, semuanya milik aku. Karena sorgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan luar biasa. Oleh sebab itu 3 bulan pelatihan ini harus diisi dengan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagamaan. Maka